Kita akan buka satu bagian firman Tuhan dari Kitab Kejadian pasal yang kedua. Kitab Kejadian pasal yang kedua, kita akan baca mulai dari ayat terakhir, yaitu ayat ke-25 sampai dengan pasal yang ketiga nanti, ayat ke-21. Jadi Kejadian pasal 2, 25 sampai 3, 21. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca pasal 2, 25, nanti saudara mulai baca pasal 3, 21, dan seterusnya bagian yang ganjil ya. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara sekalian, ayat 1. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Mereka menyemat dalam pengarang membaca. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tapi manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman Yesus yang berkatakan kepadamu, engkau telanjang, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Engkau akan mengadakan permusuhan engkau. Keturunannya akan kepadamu. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan, engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Karena engkau telah memakan istrimu yang memakan buah pohon yang telah kuperintahkan padamu, jangan makan daripada. Maka terkutuklah tanah karena engkau mengatur supaya engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Yang berpeluang kau akan mencari sampai engkau kembali ke tanah, karena dari segala yang sebab kau debu, dan kau akan kembali. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu dari semua yang hidup. Dan bagian yang kedua saya ambil dari Perjanjian Baru, yaitu surat Paulus kepada orang-orang di Filipi. Kita akan baca pasal 2, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Pasal 2 Filipi, ayat 5 sampai 11. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian semua bagiannya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba atau seorang budak ya,
dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita masuk dalam doa. Kami menyerahkan Tuhan apa yang kami akan renungkan. Kiranya Engkau yang sudah berfirman, Engkau yang sudah memelihara firman-Mu sepanjang ribuan tahun ini, dan Engkau yang sudah memakai firman-Mu untuk menopang segala keberadaan, untuk menerangi dan menggarami umat manusia dan sejarah. Kiranya saat ini juga Roh-Mu menerangi hati kami, supaya kami ini milik-Mu, yang Engkau beli dengan harga begitu mahal, boleh lebih mengerti pengharapan apa yang kami punya dalam Yesus. Betapa kaya kami, betapa banyak alasan kami untuk mengucap syukur kepadamu, yang sudah menciptakan kami, yang sudah menebus hidup kami. Kami menyerahkan anak-anak-Mu ini, berbicaralah kepada kami, sebab kami ini milik-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, di dalam kitab Kejadian kita melihat paradigma bagaimana melihat hidup manusia. Dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan bagaimana kita melihat ketakutan, kita melihat rasa malu, dan kita melihat rasa bersalah. Karena ketiganya itu ada di dalam kisah ini. Yang pertama-tama, kisah ini dibuka dengan manusia dan istrinya itu berhadapan dengan binatang yang paling cerdik dari semua yang diciptakan Tuhan. Sebelumnya penulis membentangkan kepada kita keadaan mereka. Jadi mereka itu telanjang, tapi tidak malu. Ya, dalam pasal kedua ayat 25 seringkali ini dipisahkan dari perikop pasal yang ketiga, tapi saya kira ini perlu diingat waktu kita membaca pasal yang ketiga, bahwa manusia dan perempuan itu ketika mereka diciptakan oleh Tuhan, mereka telanjang dan mereka tidak malu. Ya. Dan baru kemudian masuk ular. Dan ular dikatakan sebagai binatang yang paling berhikmat, paling cerdik di sana. Itu kata yang dipakai sama dengan ketika bicara takut akan Tuhan, itu adalah permulaan daripada hikmat. Hikmat itu berkata-kata di lapangan-lapangan, hikmat itu mengundang orang. Ular adalah binatang yang memiliki itu. Ular digambarkan sebagai hewan yang memiliki hikmat. Di antara segala binatang liar, ular ini yang paling berhikmat. Dan ular itu menipu si perempuan itu. Ular itu menipu dengan mengatakan apa? Dalam ayat kelima dia mengatakan, kalau kamu makan buah yang Tuhan larang kamu makan itu, jadi sebelumnya ular itu berusaha menipu Hawa tapi gagal ya, karena dia mengatakan kepada Hawa, bukankah Tuhan itu begitu pelit? Ya, tidak pakai kata itu sih, itu saya tambahkan supaya lebih jelas ya. Bukankah Tuhan begitu pelit? Bukankah Tuhan itu begitu sadis? Bukankah Tuhan itu tidak suka manusia senang? Maka seluruh pohon dalam taman ini buahnya nggak boleh kamu makan. Persis kebalikan daripada perkataan Tuhan ya. Karena Tuhan mengatakan apa? Semua pohon dalam taman ini buahnya boleh kamu makan. Lalu ular bilang, tidak boleh kamu makan. Ya. Lalu perempuan itu pada ujian yang pertama ini lolos ya. Karena dia mengatakan, enggak kok, enggak kayak gitu. Boleh kok dimakan. Ya, jadi seperti yang dikatakan Tuhan, dia tegaskan, pohon-pohonnya dalam taman ini buahnya boleh kami makan, Tuhan serahkan pada kami, kecuali yang di tengah. Cuman kemudian perempuan itu menambahkan ya, yang di tengah itu bukan hanya tidak boleh dimakan, tetapi tidak boleh disentuh juga. Lalu kemudian ular memberikan ujian yang kedua, ya, pencobaan yang kedua. Pencobaan yang kedua ini dia mengatakan, oh tidak, kamu salah. Buah dari pohon yang ada di tengah taman itu, kalau kamu makan, kamu nggak akan mati. Ya, jadi dia tidak menggugat sih perkataan dari perempuan itu soal boleh nggak boleh. Ya, jadi ular ini tidak mengatakan boleh kok. Siapa bilang Tuhan bilang nggak boleh? Tuhan bilang boleh. Tuhan bilang sama saya boleh kok. Nggak ya, ular tidak bilang begitu. Ular just tidak berkomentar. Jadi dia tidak bilang Tuhan membolehkan, Tuhan tidak membolehkan. Dia cuma mengatakan begini. Kalau kamu katakan bahwa Tuhan bilang makan ataupun raba buah itu bikin mati, saya bilang kepada kamu itu tidak bikin kamu mati.
Ya, dengan kata lain, ular mengindikasikan Tuhan itu menyembunyikan sesuatu. Tuhan itu bahkan sudah berbohong kepada si perempuan. Dan dia mengatakan, sebaliknya, kamu makan ini, matamu akan terbuka. Ya. Anak-anak sekarang punya istilah itu. Kamu akan awoken, ya. Kamu akan woke lah ya. Kamu akan awaken, kamu akan terjaga melihat realitas yang sebenarnya. Seperti kalau Neo itu dalam Matrix yang pertama makan pil yang warnanya merah tuh, dia terjaga ya, melihat kenyataannya. Demikian ular mengatakan ya, matamu akan terbuka dan kamu akan tahu yang baik dan yang jahat seperti Allah. Ngomong-ngomong, menjadi seperti Allah itu baik gak sih? Jahat gak itu? Itu baik ya, bukan jahat ya. Tuhan kan menciptakan manusia dalam gambar dan rupa Allah. Diciptakan dalam gambar dan rupa Allah kan berarti diciptakan ada mirip-miripnya sama Tuhan, bener gak? Ya, jadi kalau dikatakan kamu akan menjadi seperti Allah kan harusnya baik ya. Dan kedua, tahu tentang yang baik dan yang jahat itu jahat gak? Jahat gak? Tahu mengenai yang baik dan yang jahat. Gak jahat ya, bagus kan? Betul gak? Tuhan pernah mengatakan, saya itu bagaimana bisa menghukum kota Niniwe? Bagaimana saya bisa menghukum kota yang ada ratusan ribu penduduk tidak tahu membedakan tangan kanan dan kiri, kata Tuhan. Ya, maksudnya tidak tahu membedakan yang baik dan jahat. Jadi artinya tahu membedakan yang baik dan yang jahat itu kan pertanda manusia itu dewasa, betul nggak? Dewasa, anak kecil nggak bisa bedakan yang baik dan yang jahat. Makanya hal-hal yang berbahaya dijauhkan dari anak kecil ya, bener nggak? Obat, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Ya, pisau silet gitu ya, jauhkan dari jangkauan anak-anak kan gitu ya. Karena dia tidak tahu yang baik dan yang jahat. Jadi manusia menjadi tahu yang baik dan yang jahat, menjadi seperti Allah, kan bukan jahat itu kan bagus. Bahkan kalau dikatakan, manusia itu tahu bahwa dia telanjang. Loh, ini kan sekedar tahu sesuatu kenyataan, baik juga ya, betul nggak? Jadi sebetulnya permasalahannya tuh apa sih di dalam kisah ini? Ular tuh apakah menawarkan sesuatu yang salah atau jahat atau jelek sih sebetulnya pada manusia itu, pada perempuan itu. Kita penuh dengan prasangka ya, waktu membaca kisah ini, kita itu udah langsung prasangka ulernya setan gitu kan. Bujukannya menyeret kita kepada dosa, bujukannya jahat dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat lebih dekat pada bagian awal ini, tidak sesederhana itu, karena yang dijanjikan ular itu sebetulnya sesuatu yang baik kan. Matanya akan terbuka, tahu tentang yang baik dan jahat, alias menjadi dewasa, dan menjadi seperti Allah dengan demikian. Loh, salahnya di mana? Oke, kita ikuti dulu ceritanya ya. Lalu setelah mereka akhirnya menerima tawaran ular itu ya, jadi perempuan itu mengambil dari buah pohon itu, dia makan, lalu kemudian dia berikan kepada Adam. Kenapa dia makan? Dikasih tahu sama narator, karena dia melihat buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, maka dia makan ya. Lalu kemudian langsung diceritakan efeknya. Efeknya mata mereka terbuka, tidak diceritakan efeknya mereka mati gitu ya. Lalu manusia perempuan itu setelah makan melihat tangannya membiru. Adam melihat kepada istrinya dengan ngeri karena kulit mukanya itu jadi hijau gitu ya. Lalu kemudian Hawa tergeletak, menggelepar-gelepar, mulutnya berbusa gitu ya. Oh enggak ya, enggak seperti itu diceritakan. Tapi diceritakan mata mereka terbuka. Dan mereka jadi mengetahui kenyataan bahwa mereka telanjang yang diafirmasi sama penulis dalam pasal 2 ayat 25. Jadi salahnya di mana? Kan hanya melihat kenyataan. Kenyataan yang diafirmasi sama penulis juga. Salahnya di mana? Oke, kita lanjutkan ayat yang ke-7 ini ya. Lalu mereka sebagai respon dari mereka mengetahui mereka telanjang. Nah, di sini saya kira kunci untuk bisa mengerti atau mulai mengerti bagian ini. Mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Tuhan menciptakan mereka, menaruh mereka di Taman Eden seperti hewan-hewan tidak berpakaian. Mereka membuat pakaian. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang baik,
Kalau Tuhan adalah Tuhan yang bukan menghina mereka, kalau Tuhan tahu keadaan mereka seharusnya by default harus gimana, Tuhan itu pabrik yang becus, ya, maka harusnya keluar dari pabrik itu, manusia itu sudah siap pakai, sudah bagus dia. Betul nggak? Saudara kalau beli sesuatu ya, handphone, mobil, motor, you name it lah ya, pesawat terbang, helikopter, apapun ya, saudara beli sesuatu, lalu kemudian waktu mau dipakai, nggak bisa. Terus saudara kontak pabriknya, terus pabriknya bilang, oh harus beli ini lagi, harus tambah itu lagi, harus tambah ini lagi, baru bisa dipakai gitu. Kira-kira saudara akan bilang apa? Gimana sih ini, produsen ini jual ini, jujur nggak sih gitu ya? Saya sudah keluar uang banyak ini ya, beli mobil 200 juta saya sudah keluar, ternyata belum ada bannya Pak, gitu ya. Ternyata, setirnya belum ada Pak, gitu ya, beli lagi setir ya gitu. Pak, ini mobil listrik, chargernya beli lagi gitu, 10 juta lagi beli charger. Wah, kita rasa kayak ditipu kan. Jadi ini pabrik harus keluarkan barang ya sudah siap pakai. Nah Tuhan ini gimana sih? Masa kemudian dia taruh manusia itu di Taman Eden dalam keadaan yang separuh komplit gitu. Jual mobil listrik nggak dikasih charger gitu ya. Jadi manusia itu kan malu nggak pakai baju ya. Masa nggak keluarkan dari dibentuk dari debu tanah, lalu Tuhan sudah langsung menjahitkan baju ya. Dari nggak tahu kulit pohon mungkin, dari kulit hewan lah let's say kalau misalnya mau pun ya. Kenapa tidak Tuhan taruh manusia sudah berpakaian? Kalau telanjang itu buruk. Tapi tidak ya, di sini dikatakan manusia itu ketika tahu mereka telanjang, mereka menilai itu hal yang buruk. Jadi saya kira kalau dikatakan dalam narasi ini, bahwa mereka terbuka matanya, tahu tentang yang baik dan yang jahat dalam tanda kurung, seperti Allah juga mereka tahu, maka pengetahuan yang pertama yang mereka follow up dengan tindakan adalah pengetahuan bahwa mereka telanjang. Dan mereka follow up dengan bikin baju. Jadi mereka meletakkan telanjang itu sebagai baik atau jahat kira-kira? Kan mereka tahu yang baik dan yang jahat ya. Jadi ini baik, itu jahat ya. Mereka punya tabelnya sekarang ya. Tabelnya ada isinya gitu ya. Lalu kemudian telanjang itu mereka taruh dalam tabel apa? Baik atau jahat? Jahat. Tuhan taruh dalam tabel apa waktu menciptakan Adam dan Hawa? Baik. Jadi inilah saya kira yang ditawarkan ular. Tahu tentang yang baik dan yang jahat seperti Allah, bukan mengetahui pikiran Allah yang tadinya mereka nggak tahu. Yang baik tuh yang mana sih menurut Tuhan? Yang jahat tuh yang mana sih menurut Tuhan? Bukan. Tapi rupanya ini, tahu tentang yang baik dan yang jahat seperti Allah itu adalah menentukan di tabel mana harusnya baik, di tabel mana harusnya jahat. Menentukan sendiri. Jadi menentukan sendiri bagi diri sendiri yang mana baik, yang mana jahat. Itu kamu akan miliki kalau kamu makan buah ini. Dan itu saya kira cukup jelas ya, karena memang makan buah itu di dalam tabelnya Tuhan, baik apa jahat, taruh di lajur mana tuh? Lajur baik atau lajur jahat itu? Makan buah pengetahuan baik dan jahat itu baik atau jahat? Jahat ya, jahat. Karena bikin mati. Lalu ular bilang itu harusnya di tabel mana? Baik atau jahat? Baik. Dan manusia ketika sudah makan, dia melihat apa, dia isi tabel apa itu yang pertama itu. Kalau memindahkan makan buah pengetahuan dari jahat menjadi baik, itu kan kerjaan ular. Sekarang manusia ngikutin ular, dia pindahin lagi satu lagi. Apa itu? Telanjang. Ya, telanjang. Dilihat, dipahami, dinilai apa adanya. Itu dilihat manusia sebagai memalukan. Dilihat oleh manusia sebagai jahat. Maka manusia pindahin itu dari lajur baik menjadi lajur jahat. Seperti mengetahui yang baik dan yang jahat seperti Tuhan. Tadinya Tuhan taruh dalam lajur jahat. Ya. Mengetahui baik dan jahat saja sih baik ya. Kan Tuhan baik ya.
Tapi bagi manusia, mengetahui dalam arti menentukan mana jahat, mana baik, jadi jahat. Kenapa? Karena manusia bukan Tuhan. Karena kalau Tuhan menentukan yang mana jahat, mana baik, itu baik. Tapi kalau manusia yang bukan Tuhan menentukan mana jahat, mana baik, jadi nggak baik. Sekarang saya kasih contohnya. Kapan manusia mendefinisikan ulang baik dan jahat? Lalu saudara pernah nggak melihat efeknya dalam sejarah? Apakah itu baik atau jahat? Ada contohnya nggak? Ada contohnya. Salah satu contoh terjadi nggak lama ini. Tidak sampai 100 tahun yang lalu. Cuman sekitar 50 tahun lebihan, ya, 60 tahun lebihan yang lalu. Ya, yaitu nggak 60 tahun sih sebenarnya. Kalau dihitung itu 90 tahun lebihan sih sebenarnya. Tahun 30-an ya, sekitar tahun 30-an. Sekitar tahun 30-an, negara Jerman bikin pemilu, dan yang dapat suara cukup banyak pada saat itu adalah sebuah partai yang ekstrim. Partai yang pandangan-pandangan itu nasionalis ekstrim. Jerman itu yang paling hebat di seluruh dunia, didukung juga sama para penjilat-penjilatnya. Ya, itulah yang dikatakan sama Martin Luther. Penyakit dari negeri Jerman ini adalah orang-orang Yahudi. Lalu mereka yang Kristen-Kristen turut mendukung. Ya, itulah yang dikatakan juga sama Luther. Karena Luther memang menulis juga traktat yang isinya gak bagus ya, mengenai orang-orang Yahudi. Lalu partai ini intinya, walaupun tidak memenangkan suara secara dominan, pada akhirnya kandidatnya untuk menjadi kanselir Jerman, jadi kanselir. Ketua partainya jadi kanselir Jerman. Partainya namanya Nazi, kanselirnya namanya Adolf Hitler. Dan kemudian sisanya adalah sejarah yang saudara tahu. Hitler adalah seorang yang sangat mengagumi Wagner, dan sangat mengagumi juga Nietzsche. Dan Wagner maupun Nietzsche adalah orang-orang yang kurang lebih mau mengatakan mengenai baik dan jahat itu pada akhirnya adalah bukan urusan baik dan yang jahat, itu adalah urusan kekuasaan. Saudara mungkin pernah mendengar istilah ini. Baik dan jahat, benar dan salah ditentukan sama pemenang perang. Pernah dengar itu nggak? Benar dan salah itu nggak ada. Baik dan jahat tuh nggak ada. Yang ada itu menang dan kalah. Pernah dengar ini? Biasanya mereka akan menyokong dengan contoh-contoh seperti, kalau kamu lihat dalam buku sejarah, apakah kejahatan-kejahatan perang Amerika diadili? Yang kedua, apakah kejahatan-kejahatan perang Jerman dan Jepang diadili? Jawabannya kejahatan-kejahatan perang dari Amerika, dari Rusia tidak diadili, sementara kejahatan-kejahatan perang dari Jepang dan Jerman diadili. Betul ya? Para petinggi militer dan para petinggi partai Nazi Jerman diadili di Nuremberg, diadili di Yerusalem. Mereka dihukum mati, mereka digantung, mereka ditembak, dan seterusnya. Ya. Demikian juga dengan Jepang. Hideki Tojo diadili, ya, walaupun tidak sampai dihukum mati karena dia bunuh diri ya. Tapi bagaimana dengan Rusia? Tentara Rusia ini ada banyak buktinya, tapi memang tidak sampai di sidang, bikin banyak kejahatan kemanusiaan di Jerman. Di antaranya memperkosa banyak sekali perempuan Jerman. Negara kalah perang. Pernah nggak saudara melihat mereka diadili? Gak pernah ya. Gak pernah. Kenapa? Menang perang soalnya. Jadi Nietzsche benar juga ya. Nietzsche benar juga. Wagner benar juga. Von Clausewitz benar juga. Kuasa itu menentukan benar salah. Menang kalah itu menentukan baik dan jahat. Ular benar juga. Kamu makan buah itu, kamu tentukan dalam tabel itu mana baik, mana jahat, mana salah, mana benar. Oke. Lalu kemudian ceritanya berlanjut nih. Setelah mereka makan itu, jadi mereka buktikan sendiri, jadi Tuhan tuh kayak apa ya? Nah ini yang menarik.
Mereka tahu mereka telanjang. Wah, kesadaran pertama adalah mereka mengetahui keadaan default mereka ya, default position mereka, default mode mereka, kayak kalau setting default, apa itu? Factory setting ya, kita kalau mau jual handphone, reset to factory setting sebelum dijual biar kehapus semua datanya gitu kan. Balik ke setting keluar dari pabrik. Mereka bilang factory settingnya keliru gitu. Pabriknya goblok. Program mobilnya goblok gitu. Udah boros, tenaganya nggak ada, sini gue program lagi gitu ya. Kita kan tahu ya ada jasa reprogramming dari ECU mobil kita gitu ya. Dengan kata lain kayak pabrik for some reasons goblok programnya, jadi mesinnya performnya nggak bagus, boros bensin pula. Kira-kira begitu ya, menurut orang-orang ini. Nah demikian manusia dan istrinya itu kira-kira mengatakan dan menyetujui ular ya. Tuhan kasih kita itu bisa dilihat, bisa dimengerti, apa adanya itu keliru. Ini memalukan, ini tak bisa diterima, kita harus berbuat sesuatu, dan mereka membuat sesuatu, mereka membuat cawat. Ya, mereka membuat cawat dari daun ara. Saudara ada yang pernah beli kolor bikin dari daun? Gak ada yang jual ya. Karena pasti nggak efektif gitu. Tidak efektif menutupi rasa malu mereka gitu. Mereka pun tahu itu. Tapi mereka buat itu juga. Mengapa? Karena begitu frustrasinya dengan pandangan, dengan tatapan, dengan pengetahuan orang lain. Saudara pernah nggak punya ini? Social anxiety. Anxious ya. Banyak pikiran gitu, overthinking mengenai orang lain tuh mikir apa soal gue gitu. Pernah nggak? Kayak gue pakai dasi ini, terlihat bego nggak ya gitu kan? Gue kelihatan gendut nggak ya gitu kan? Gue kelihatan terlalu kurus nggak sih? Pipi gue ini kayaknya terlalu cabi gemes, atau cabi jijik, atau apa ya gitu ya. Yang mana cabinya gitu kan? Gue ini kenapa sih kok hitam banget? Nah, gitu ya, dan seterusnya lah gitu. Gue kalau dengerin rekaman gue ngomong dalam nggak tahu bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris atau whatever, rasanya malu gitu. Ada anxiety, ya, ada insecurity sehubungan dengan penilaian orang lain. Itu sebabnya kalau orang disuruh bicara depan umum biasanya anxious ya, sakit perut biasanya, asam lambung naik gitu. Mules-mules gitu. Kenapa? Karena penilaian orang lain itu ngefek ke kita, kan gitu kan? Orang lain menilai kita apa itu ngefek gitu. Padahal sebenarnya orang lain menilai apa jarang ya, dia timpuk tomat busuk gitu ya, jarang kan? Pernah nggak saudara lagi nge-MC gitu, jadi liturgis, timpuk tomat busuk gitu? Gak pernah kan? Gak pernah. Tapi saudara anxious banget gitu. Nah ini adalah perasaan Adam terhadap Hawa. Hawa terhadap Adam. Yang tadinya nggak ada. Ya, tadinya Hawa dilihat Adam, Adam dilihat Hawa, fine-fine aja. Ya, biasa aja gitu. Sekarang Adam kayak, kayaknya tricep gue gloyor deh kayaknya. Malu-maluin gitu ya. Hawa kayak, perut gue kayaknya cabi-cabi perut gue gitu. Dan segala macam gitu. Mulai anxious ya, mulai merasa insecure gitu sama badannya, sama penilaian dari orang lain. Dan mereka mulai menutupi itu. Dan kita sebagai anak-anak Adam dan Hawa mewarisi itu. Kita bikin cawat dari daun ara kita. Kita bikin diri kita terlihat lebih baik daripada sebenarnya. Ya. Kita bikin diri kita misalnya terlihat lebih pintar dari sebenarnya. Terlihat lebih keren dari sebenarnya. Terlihat lebih toleran kalau di antara orang toleran. Terlihat lebih punya prinsip kalau di antara orang yang lebih fanatik misalnya. Terlihat lebih whatever. Yang kelihatan keren. Yang pasti ini, kita nggak kepengen dihina. Kita nggak kepengen ditolak. Kita pengen dikagumi. Setidaknya kita tidak kepengen tidak dianggap. Kita tidak kepengen dianggap rankingnya entah di mana gitu ya. Kita nggak mau banget gitu. Dimarginalisasi. Kita nggak mau itu. Tapi masalahnya adalah, apa ongkosnya
Ongkosnya adalah ini, dengan menampilkan yang bukan diri kita, dengan menghidupi eksistensi yang bukan diri kita, dengan coba menyukai misalnya musik-musik yang sebenarnya kita nggak suka tapi kita bilang kita suka, dengan menertawai humor yang menurut kita nggak lucu tapi kayaknya semua orang ketawa gitu. Dengan sedih dan prihatin akan sesuatu yang sebenarnya kita nggak prihatin-prihatin amat, ya gue nggak peduli, tapi kayaknya semua orang prihatin jadi gue prihatin juga lah. Karena kayaknya trendy gue prihatin gitu ya. Prihatin sama lingkungan kalau pakai tisu kebanyakan. Prihatin sama minum-minuman yang manis misalnya. Karena lagi ngetren kayak less sugar misalnya. Atau whatever. Saya kepengen diterima. Saya bikin daun ara menjadi cawat. Saya tahu tidak efektif. Tapi alternatifnya saya tidak mau terima juga. Jadi ya itu yang terbaik yang saya punya. Kita membuat diri kita terlihat lebih terhormat dengan gelar-gelar yang kita beli. Dengan barang-barang palsu yang kita pakai. Dengan faking it. Kita membuat orang lain menganggap kita itu seperti yang bukan kita. Ongkosnya apa? Ongkosnya diri kita nggak pernah hidup. Yang hidup yang bukan diri kita, kepalsuan. Seperti dikatakan Oscar Wilde, beberapa orang itu perkataannya hanya kutipan, eksistensinya itu kepalsuan. So, ya kasihan sekali orang seperti itu, nggak pernah hidup itu dirinya. Yang hidup itu citranya saja, citranya yang menurut dia ini acceptable di mata orang lain. Kalau dalam kisah ini ya, Hawa itu melihat Adam yang memakai cawat daun ara, terlihat konyol ya, seperti itu. Tapi bagi Adam, this is safer, ya lebih aman ini. Saya tidak terlihat seperti saya apa adanya. Beberapa dari kita barangkali kalau mengaku dosa mengatakan, saya mengaku dosa sama Tuhan aja gitu. Saya tidak membiarkan siapapun mengetahuinya, karena ini terlalu memalukan, terlalu tidak membanggakan. Maka kita punya persekutuan yang pakai baju. Saya bukan bilang kita mesti punya persekutuan yang nggak pakai baju ya. Tapi maksud saya itu adalah beberapa orang di Skandinavia kan membiasakan itu di ruang sauna ya. Saya kira di Indonesia ini agak tidak cocok ya. Tapi poin saya itu adalah persekutuan di mana kita tidak pakai baju secara sosial, tidak pakai kepalsuan. Saya kira itu yang lebih substansial daripada baju yang kain ini. Baju yang kain itu beberapa orang ya. Saya kira dalam zaman kita ini, mereka lebih gampang melepaskan baju yang kain ini ketimbang melepaskan baju yang tidak kelihatan. Benar nggak? Kalau kita lihat Instagram, kadang-kadang ya anak-anak muda itu pakai baju minim-minim ya. Tetapi apakah mereka membiarkan orang lain melihat diri mereka apa adanya? Mungkin tidak loh. Kalau kamu menikah ya, kamu dan pasanganmu lebih gampang melepaskan baju yang kelihatan ketimbang melepaskan baju yang tidak kelihatan. Benar nggak? Pasanganmu itu kenal diri kamu apa adanya nggak? Rahasia-rahasiamu yang paling dalam. Siapa diri kamu sebenarnya yang kamu nggak bangga sama sekali. Apakah mereka tahu? Apakah kamu membiarkan mereka menilai, menerima, menyembuhkan itu, atau enggak? Kalau enggak, kenapa? Kalau enggak, kenapa itu ada jawabannya. Tebakan saya adalah ini. Karena kamu pengen jadi Tuhan, menentukan sendiri mana baik, mana jahat. Karena kamu percaya bahwa nggak ada baik, nggak ada jahat, nggak ada benar, nggak ada salah. Yang ada itu menang dan kalah. Itu sebabnya kita, bahasa Jawanya eyel-eyelan, ngotot-ngototan. Cuman urusan komentar di Twitter, di Facebook, di Instagram itu. Ada orang sampai ngotot-ngototan, eyel-eyelan ya, keluar otot itu ya. Otot jempol kali kalau sekarang ya. Kalau dulu otot leher gitu ya. Bersih tegang leher dulu kan. Sekarang bersih tegang jempol, sampai kram jempolnya. Ngetik kebanyakan. Berdebat. Kenapa? Karena nggak mau kalah aja. Nggak mau kalah. Kayaknya malu gitu kalau lawan komen, terus kita nggak komen. Dianggapnya kayak takut. Nanti dianggapnya, oh udah kalah dia, udah nggak komen lagi. Jadi kita selalu kepengen jadi yang komen paling terakhir. Atau di grup WA gitu ya. Komen paling terakhir. Akhirnya jempolnya kapalan karena ngetik terus di HP.
Semuanya karena apa sih? Semuanya karena kita nggak mau terima kenyataan. Itu aja. Kita nggak mau kalah. Tapi masalahnya adalah persekutuan dengan orang-orang yang selalu pengen menang, selalu pengen terlihat sempurna, terlihat bisa diterima, terlihat bangga, dan seterusnya. Itu bukan persekutuan yang sejati. Ya, itu bukan persekutuan yang sejati. Seperti orang yang bersekutu pakai topeng gitu ya. Ya, itu bukan persekutuan yang sejati. Persekutuan topeng aja. Persekutuan sejati meminta kita, required kita untuk jadi diri kita apa adanya. Ya, jadi diri kita apa adanya. Sebagaimana Tuhan melihat kita. Sebagaimana diri kita melihat kita setidaknya, tapi sedikit catatan pinggir, kita itu melihat diri kita juga seringkali tidak setransparan itu ya. Seringkali kita pun merasa terlalu memalukan melihat diri kita yang apa adanya ya. Sehingga kita menyemat daun ara juga di hadapan diri kita. Itu ironis banget itu. Ya, enggak lah, gue nggak sampai sejahat itu, gue tidak seserakah itu, gue tidak seiri hati itu, gue tidak semalas itu, gue tidak you name it apa, semarah itu barangkali, gue tidak penuh nafsu birahi seperti itu, gue tidak whatever yang lain gitu. Jadi kita membuat diri kita terlihat lebih bagus, ya. Dan itu sesuatu yang tentu mengkhianati kerinduan-kerinduan kita yang paling dalam, yaitu untuk dikenal apa adanya dan diterima apa adanya dan disayangi apa adanya dan disembuhkan apa adanya. Itu kayak orang yang puasa nggak makan gula, nggak makan sate kambing, nggak makan jeroan, karena apa? Karena minggu depan gue mau tes darah gitu. Ada berapa orang gitu kan? Minggu depan tes darah nih. Nanti kalau gue banyak makan durian, makan sate kambing, jeroan-jeroan, nanti gue tes darah, rapot gue merah nanti ya, kolesterol tinggi apa segala macam. Jadi sekarang gue makannya bersih-bersih, minum statin, minum apalah segala macam, supaya apa, rapot gue bagus gitu ya. Tapi habis rapotnya bagus, rapotnya bagus, kolesterol gue cuma 120 gitu ya. Gula gue juga bagus gulanya dan segala macam. Oke, sekarang boleh kita berhura-hura. Nah, saya kira kan itu tentu kebodohan ya. Tentu kebodohan. Karena ketika dokter melihat, kok rapotnya bagus ya, ngapain kamu datang ya, gak ada keluhan kan, rapotnya bagus semua gitu ya. Ya udah pulang sana gitu. Pulanglah dan berdosalah lagi kira-kira gitu ya. Akhirnya hidupnya lebih buruk daripada sebelum setannya diusir ya, kira-kira. Karena 7 setan datang gitu. Jadi lebih buruk daripada keadaannya semula. So, kita terpanggil seharusnya untuk keluar dari semak-semak itu. Untuk keluar apa adanya diri kita. Dan mengakui di hadapan Tuhan. Siapapun diri kita apa adanya, seberapapun memalukan. Karena Tuhan toh melihat semuanya. Dan rasa malu ini memang sesuatu yang juga memalukan untuk dibicarakan ya, itu masalahnya ya. Rasa malu itu begitu memalukan, bukan hanya kita malu, tapi kita malu bahwa kita malu. Sehingga kita menolak membicarakannya. Tetapi rasa malu tidak bisa diatasi atau saya kira keliru untuk kita kemudian mengatasi rasa malu dengan cara kita menguburnya atau menyemat daun ara itu. Nah, kita sampai kepada strategi yang biasanya orang lakukan untuk mengatasi rasa malu yang saya kira keliru ya. Tadi saya udah bahas strategi yang pertama, yaitu menyemat daun ara. Ini saya sebut saja sebagai flexing ya, flexing. Sudah mungkin pernah dengar istilah flexing. Flexing itu kayak pamer-pamer foto nih gue lagi liburan gitu, terus indicate kayak di belakang ada menara Eiffel gitu. Oh, gue liburan di Paris gitu ya, dan segala macam kan. Atau apapun gitu, flexing nih gue lagi foto sama teman lama, teman lamanya lihat Barack Obama gitu. Gila, teman lamanya presiden. Dan segala macam gitu ya. Jadi flexing gitu, cara halus dan kasar. Itu menyemat daun ara. Tapi ada juga strategi yang kedua, yaitu strategi yang saya bilang sebagai strategi pride atau shameless ya, pride atau shameless. Nah, ini istilah pride saya ambil dari, ya saudara pasti tahu ya, ada beberapa parade di Eropa, di Amerika, parade di mana orang itu dengan tidak malu-malu menunjukkan identitasnya yang tadinya itu memalukan gitu. Tentu kita tahu ada parade pride yang tidak terlalu
proudful kita ngomong ya, tidak. Kita malu juga ya dengan orang-orang yang memparadekan hal yang kok sepertinya memalukan gitu. Tapi ada juga hal yang bagus dari sana. Ya, hal yang bagus itu apa? Hal yang bagus adalah beberapa hal itu memang tidak memalukan, tapi kita malu aja sama itu. Dan strategi yang kedua ini jadinya ada bagusnya walaupun ada jeleknya. Saya bahas bagusnya dulu. Kita itu kadang-kadang malu sama latar belakang kita. Dari tempat mana kita berasal. Warna kulit misalnya. Dalam parade Pride itu diantaranya kan ada parade Black Pride ya. Jadi proud to be black gitu. Menjadi hitam itu bangga gitu. Nah di Amerika kan tentu kalau menjadi hitam itu asosiasinya adalah nenek moyangnya budak gitu ya. Benar kan? Kalau hitam ya nenek moyangnya budak. Karena orang-orang kulit hitam datang ke Amerika itu sering kali ya, nggak semua sih, tapi sering kali. Itu datangnya dari Afrika di kapal budak gitu. Kampungnya mana nggak jelas. Ya karena kan nggak penting kampungnya dari mana. Kayak kamu nangkep anjing liar, kamu nangkep macan liar, serigala liar gitu ya. Kan nggak gitu penting kamu tangkap dari hutan yang mana gitu. Ya. Pokoknya jenis yang ini bisa kerja di ladang gitu. Jenis yang ini tingginya nanti bisa mencapai 6 kaki. Jenis yang ini bisa 7 kaki gitu ya. Jenis yang ini gak sehat gitu. Oh gue beli yang jenis ini. Jadi manusia itu diperdagangkan kayak anjing gitu. Oke gue beli Siberian Husky, gue beli ini Bulldog, gue beli ini Terrier. Kayak gitu aja manusia itu diperdagangkan dulu itu ya. Dilihat dari tingginya, sehatnya, bagaimana bisa berkembang biak, jenis yang ini anaknya banyak nih gitu ya, dan segala macam. Anaknya pun dipisahkan dari mamanya, kayak kita jual anjing. Kita jual anjing kan juga gitu ya, nggak kita pisahin dari mamanya, terus aduh kasihan nanti mamanya rindu anaknya gimana gitu. Kan enggak ya, kita jual anjing jual aja kan gitu kan di pet shop kan. Si mama anjing punya anak 5 ya, anak yang pertama laku kejual ya udah kan gitu kan. Nah itu demikian mereka perlakukan manusia-manusia. Jadi kemudian keturunannya kan punya rasa minder, apalagi ya dalam sejarah pembebasan budak itu yang sudah terjadi beratus-ratus tahun ya. Rupanya tidak segampang itu merubah masa lampau ya. Tidak segampang itu memperbaiki kebudayaan. Apalagi akarnya ini kan, wah nggak karuan itu ya. Akarnya dari neraka itu boleh dikatakan ya. Perbudakan itu kan kehidupan yang seperti neraka ya. Lalu kemudian kita melihat ya tidak heran. Warna kulit demikian, etnisitas demikian di Amerika syarat dengan masalah gitu ya. Syarat dengan masalah sosial. Mulai dari kurang pendidikan, kemiskinan, kehamilan remaja, kekerasan, budaya geng, kriminalitas, macam-macam itu. Walau tentu saya kan tidak bilang semua. Karena presiden yang tadi saya sebutkan ya, buat bahan orang flexing itu adalah juga berkulit hitam ya. Tapi seringkali kan latar belakang itu memalukan bagi mereka. Dan menerbitkan rasa marah karena dihina. Maka saya kira parade di mana mereka memparadekan dengan bangga sekarang saya mengenakan identitas saya sebagai orang, nggak tahu, Native American, ya orang Indian, ya kita bilang Indian, pada itu kan salahnya Columbus ya, dia pikir mendarat di India padahal di benua lain gitu ya. Atau menjadi orang berkulit hitam, atau barangkali nggak tahu, Asian gitu, tapi Asian kayaknya nggak ada masalah ya dengan bangga diri ya, kayaknya orang-orang keturunan Korea, Jepang, Cina kayaknya nggak terlalu masalah di Amerika gitu kan, karena menang terus itu Olimpiade Matematika gitu ya, dan seterusnya. Anak-anak jadi dokter gitu macam gitu kan, jadi kayak nggak terlalu masalah. Tapi orang kulit hitam gitu, kayaknya mereka malu dengan latar belakang mereka, dan dalam parade itu tentu saya kira positif sekali ya, kalau kemudian tidak malu gitu menjadi kulit hitam. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak malu jadi Kristen, tidak malu jadi Reform Injili, tidak malu jadi whatever gitu, miskin maybe. Ya, tidak malu jadi orang yang pincang barangkali, tidak malu jadi orang yang buta, tidak malu jadi orang yang tuli, tidak malu jadi orang yang Inggrisnya tidak sempurna. Saudara pernah nggak merasa malu bicara sama orang Indonesia yang Inggrisnya sempurna atau terdengar sempurna di telinga Anda, terus Anda minder ngomong sama dia? Kenapa? Karena yang ini Inggrisnya sempurna. Ya itu kan minder yang nggak perlu ya, benar nggak sih? Saudara perlu merasa bisa menerima diri, bangga juga, walaupun juga mengusahakan juga ya, karena ngomong bahasa tertentu ya sebaiknya kan memang yang proper ya ngomongnya, tapi ya tentu yang disebut proper dalam bahasa Inggris kan proper versi siapa kan gitu. Saya pernah ikut kuliah dari seorang profesor berasal dari
Scotland ya, orang Scottish, itu dia bilang waktu ada dosen lain menjelaskan gitu kan, mengenai yang ini dosennya, dia jelasin pakai bahasa Indonesia gitu ya. Yang ini dosennya bahasa Inggrisnya agak beda. Jadi saudara bersabar ya, karena dia bahasa Inggrisnya nggak seperti Richard Gavin gitu ya. Richard Gavin itu orang Amerika gitu kan, yang sebelumnya membawakan kuliah di tempat kami di STRI. Lalu kemudian profesor ini dengan sedikit agak tersinggung dan ada sedikit kebanggaan nasionalisme, dia bilang, lu tahu nggak, orang-orang Scottish itu bicara bahasa Inggris yang lebih tua dari orang-orang British, apalagi orang-orang Amerika, dia bilang. Jadi maksudnya kayak bahasa Inggris gue emang kenapa lu banding-bandingin sama kolega gue dari Amerika gitu ya. Seolah kayak bahasa Inggrisnya Amerika itu baru bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggrisnya orang Scottish itu kayak bukan bahasa Inggris gitu ya, nggak tahu lah bahasa Inggris apaan, nggak jelas gitu, logatnya aneh gitu kan. Terus dia kayak jadi agak mengasersi dia punya kebanggaan nasional. Tapi poin saya adalah begini, kita yang orang Indonesia kadang-kadang merasa minder karena bahasa Inggris kita tidak terdengar seperti orang Amerika. Ya, tapi ya of course itu kan konyol ya, konyol banget gitu ya. Karena bahasa Inggris itu yang benar itu ya kalau grammarnya betul. Dan bukan kalau logatnya terdengar bukan Indonesia. Tapi ya, yang seperti ini. Saya mau katakan mengenai kebanggaan yang diperlukan. Jadi, sesuatu yang malu, tapi kita balikkan itu menjadi kita nggak malu sama itu, kita bangga sama itu. Saya bangga misalnya dengan medoknya saya, misalnya gitu. Saya bangga dengan, nggak tahu, saya itu suka sate instead of steak misalnya. Saya itu misalnya tidak suka nonton sepak bola misalnya. Saya bangga dengan itu misalnya. Atau nggak tahu, saudara bisa supply yang lain. Saya bangga dengan, nggak tahu apa ya, saya suka dengan film tertentu dan kurang suka dengan film tertentu, walaupun film tertentu yang lain itu dianggap sebagai ini lebih populer misalnya. Atau ini lebih terhormat nonton film seperti ini, kalau yang seperti itu kayaknya lu aneh banget gitu ya, suka nonton film yang seperti itu. Tentu ini saya bukan ngomong film-film yang tidak bagus ya, tapi ini saya ngomong film-film yang relatif secara kultural gitu ya. Nah ini sesuatu yang saya kira perlu kita miliki, yaitu apa? Yaitu kita meninggalkan rasa malu kita yang keliru. Maka kita bisa menerima diri. Tetapi ada juga negatifnya, yaitu apa? Negatifnya adalah hal yang memalukan, kemudian diterima, padahal itu hal yang memalukan. Tapi kita menormalisasi hal itu. Kita menormalisasi dosa misalnya. Dosa yang sungguh-sungguh memalukan, tapi kemudian orang itu dengan bangga malah mengumbarnya. Ya. Misalnya lah kita lihat seringkali di medsos sekarang itu ya, orang mengumbar misalnya apa gitu, sikap tidak baik terhadap orang yang seharusnya diperlakukan baik gitu. Sikap kasar misalnya, sikap kasar. Kemudian orang itu tidak dengan malu-malu lagi melakukannya, sikap kasar. Atau sikap tidak menghormat kepada orang yang lebih tua misalnya. Ya, dia melakukannya dengan terang-terangan. Atau misalnya apapun ya, bangga dengan pencapaian akademis yang tidak bertanggung jawab misalnya gitu ya. Jadi bukan dapat jelek karena memang IQ-nya pas-pasan gitu, bukan. Tapi karena malas gitu, karena sikap arogan, karena dia tidak mau belajar, tidak bersikap bertanggung jawab terhadap segala privilege yang dia sudah punya gitu. Tapi dia biasa aja gitu, dia kayak bangga aja gitu. Gue DO, kenapa? Lu mau apa gitu? Gue bangga sama ini, gue DO gitu ya. Ya itu sesuatu yang saya kira tentu tidak bagus ya. Jadi, tapi itu strategi yang dunia pakai ya. Dunia hanya punya 2 strategi itu. Itu strategi yang pertama, menyemat daun ara sebagai cawat. Menutup diri kita yang sebenarnya yang kita malu ya dengan pencapaian-pencapaian kita. Kita menutupinya dengan nggak tahu apa. Kita punya dosa tertentu, misalnya dosa kesombongan, kita menutupinya dengan kebanggaan yang lain. Misalnya kemurahan hati kita. Kita murah hati loh ya, kita sumbang gereja ini, kita sumbang gereja itu, rumah ibadat ini, itu dan segala macam. Tapi kita punya dosa yang lain, arogansi misalnya, atau kesadisan misalnya, atau apapun. Dan kita berharap hal yang memalukan itu tertutup oleh kebanggaan kita di tempat yang lain. Gitu. Itu strategi yang pertama ya, menyemat
daun ara sebagai cawat. Dan itu strategi yang tidak efektif karena Tuhan toh melihat, diri kita sendiri juga tahu. Dan kalau dalam urusan membeli gelar, orang yang menjual gelar kan tahu bahwa itu bukan kehormatan. Kan begitu ya, tapi pembelian. Hanya dagang saja. Dan yang kedua itu adalah strategi tidak malu-malu. Ya, strategi shameless atau strategi pride. Tidak malu-malu. Nah ini bagus kalau memang halnya tadinya dianggap memalukan padahal tidak perlu, ya seperti latar belakang kultural, kita kayak malu jadi orang, nggak tahu, orang Asia di Amerika kita malu, atau orang kulit hitam kita malu, atau orang yang pendidikan orang tua kita agak rendah kita malu, padahal sebenarnya nggak perlu malu. Karena apa? Karena ya orang tua kita pada zaman itu, pada misalnya daerah itu memang pendidikan SMP aja udah bagus gitu ya. Jadi orang tua kita hanya lulusan SMP terus kita malu. Saya kira itu tidak perlu. Ya kita perlu ya menerima saja dan tidak perlu malu dengan itu. Tapi ada hal lain yang kita itu perlu juga waspada bahwa dua strategi yang sebagai orang Kristen kalau kita hanya pakai itu ya alangkah sayangnya. Kenapa? Karena kita sebagai orang Kristen punya Allah yang memperlakukan secara berbeda rasa malu ini dengan strategi yang dunia pakai. Nah di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai judul kita ya. Judul kita itu kan adalah baju baru sang raja, ya The Emperor's New Clothes, sama baju sejati dari raja yang baru itu ya. The New Emperor's True Clothes gitu. Dan subjudulnya saya kasih subjudul adalah bagaimana Allah bertindak atau meresponi ya, dealing with kita punya vain glory gitu. Kebanggaan yang hampa ya, kebanggaan yang kosong. Dan ini saya jelaskan sedikit judul yang pertama itu ya, frasa yang pertama The Emperor's New Clothes, itu saudara tahu itu adalah judul dari sebuah cerita pendek anak-anak dari Hans Christian Andersen, seorang penulis cerita anak-anak dari Denmark kalau tidak salah ya. Dan Hans Christian Andersen itu bercerita mengenai raja yang ingin merayakan ulang tahunnya dengan segala kemegahan dan kebanggaan. Dan raja ini dikelilingi sama penjilat-penjilat yang kemudian mereka mengusulkan seorang penjahit yang keren banget. Ini penjahit paling hebat lah kalau zaman kita nggak tahu siapa gitu. Vera Wang gitu mungkin ya. Dan segala macam gitu. Ini ya penjahit paling hebat yang cuman yang ngerti aja ya. Ini buat yang ngerti aja gitu. Bisa lihat dia hebatnya bagaimana. Lalu datanglah penjahit itu ukur-ukur badan raja. Lalu kemudian dia mengatakan saya akan bikinkan sebuah baju. Tapi ingat, hanya orang yang ngerti aja yang bisa lihat baju ini. Ya, bisa mengapresiasi baju ini hanya orang yang ngerti aja. Gitu. Kalau orang yang menghina, yaitu dia nggak ngerti. Gitu. Lalu kemudian dia mulai menggerak-gerakkan tangannya, dia datang tiap hari gitu-gitu, dari pagi sampai sore ya. Lalu raja bingung gitu kan. Ngapain sih dia itu ya, menyihir gitu ya, tangannya gitu-gitu gitu kan. Tapi dia nggak berani nanya juga, karena dia dibilang bego lah kan. Nggak berani nanya dia. Lalu dia kusak-kusuk ya sama penasihatnya yang mengusulkan. Lalu penasihatnya bilang, raja nggak lihat itu sudah keluar itu ada kainnya ya, itu lihat kainnya. Terus raja mulai ngerti, ya benar-benar saya lihat itu ada kainnya, benar-benar kainnya pinggirannya emas kan. Oh benar emas, wah raja memang orang yang ngerti ya gitu kan. Dan seterusnya. Lalu mereka mulai kayak menunggu-nunggu hari itu. Lalu harinya tiba gitu ya. Penjahitnya mengenakan baju itu kepada raja. Wah, raja terlihat ganteng sekali dengan baju ini gitu ya. Raja juga lihat, bajunya nggak kelihatan sih. Tapi kan gue nggak mau dibilang bego gitu ya. Jadi dia pura-pura gitu. Oh ya bajunya keren banget gitu ya. Wah cuman yang ngerti aja yang lihat gitu kan. Lalu kemudian penasihatnya semua juga menjilat. Wah raja luar biasa, kelihatan muda dengan baju ini. Dan seterusnya, terlihat gagah dan seterusnya. Akhirnya parade dimulai. Raja keluar, cuma pakai kolor doang gitu ya. Jadi raja keluar dengan harapan yang ngerti aja bisa lihat kebanggaan, kemuliaan dia. Kemana-mana dia keluar, mulai itu, ya gadis-gadis pencuci baju apa itu ya, melihat dengan terkikik-kikik tapi nggak berani ketawa juga, masa ketawain raja kan? Mereka tahan-tahan ketawa, ya mereka juga satu sama lain lihat-lihatan. Apalagi sudah beredar rumor, hanya yang ngerti aja, yang menghina berarti bego, ya. Jadi mereka masing-masing nggak mau lah dibilang bego sama temennya kan. Jadi mereka bilang, wah ya keren, lu lihat nggak itu ada selendangnya raja, lu nggak bisa lihat ya. Gue bisa lihat loh,
iya lu gue nggak lihat selendangnya berarti gue kalah pinter sama lu dan seterusnya. Jadi mereka masing-masing itu membangun delusi ya, cerita yang sebetulnya menipu. Semuanya itu karena mereka menolak dibilang nggak bisa lihat. Karena begitu kuatnya narasi bahwa yang nggak bisa lihat baju baru raja, orang bego, orang tidak berbudaya, orang barbar, dan seterusnya. Sampai ada satu anak kecil yang nggak peduli dengan semua itu, dia nggak ngerti apa itu barbar, apa itu nggak berbudaya, dia nggak ngerti itu semua. Dia ribut, dia tarik-tarik mamanya. Mama lihat itu, raja kok nggak pakai baju, gimana itu? Kok memalukan sekali. Terus mamanya bilang, shh, diam-diam. Terus anaknya kayak terus ribut ya. Akhirnya semua orang jadi ketawa ya. Semua orang itu jadi sadar mengenai kepalsuan mereka. Karena anak kecil ini menyadarkan mereka itu semua hanya omong kosong yang mereka kemudian bluffing, mereka goreng-goreng kayak saham bodong gitu ya. Mereka goreng-goreng sampai semua orang beli, kayaknya ada sesuatu yang heboh sedang terjadi nih, kita jangan sampai ketinggalan profit. Padahal semua orang tahu itu raja yang tidak pakai baju, yang hanya dikelilingi para penjilat yang bilang, wah baju raja sangat keren dan raja terlihat sangat gagah. Dan mereka hanya sebetulnya mementingkan kepentingan mereka sendiri dan sama sekali sebenarnya tidak peduli sama raja. Ya, apalagi sama kerajaan, mereka nggak peduli sama itu. Mereka hanya ingin menjilat untuk mendapatkan benefit bagi diri mereka sendiri. Tapi raja karena dia terisolir di tempat yang maha tinggi, maka ya sudahlah, dia tidak tahu yang lain, tidak tahu alternatifnya. Sampai anak kecil itu menyadarkan semua orang. Nah, kita juga punya raja. Raja kita juga nggak pakai baju. Raja kita Yesus. Dan dia juga diarak tidak pakai baju. Dia dipermalukan dengan aktif oleh kekaisaran Romawi. Tetapi Bapa, penguasa dari semuanya yang tidak kelihatan, memperlihatkan dan mengembalikan kehormatan Yesus dengan membangkitkan Yesus. Dengan demikian memberikan arti yang kebalikan daripada salib. Saudara tahu salib itu alat opresi Romawi yang efektif untuk membungkam dan menghentikan pemberontakan. Kenapa? Karena dalam budaya Timur Tengah pada saat itu, mereka itu bukan hanya takut mati, takut kalah, ya, bukan hanya mereka ingin berkuasa. Jadi kalau dalam pembagian Ruth Benedict itu, budaya itu ada 3 macam, budaya takut, ya, jadi apa-apa dikerjakan karena takut gitu ya, takut miskin, takut sakit, takut diserang, takut kalah, jadi terus mereka bikin sesuatu karena takut gitu ya, itu yang pertama. Budaya yang kedua, budaya malu. Ini face culture kalau beberapa orang sebut ya, budaya mukanya taruh mana gitu ya. Jadi melakukan sesuatu kenapa? Karena biar nggak malu gitu. Kenapa sekolah? Lu nggak mau malu-maluin papa kan, nanti anak papa nggak sekolah ya. Kenapa mesti belajar ya? Supaya naik kelas, lu nggak naik kelas kan nanti malu kan gitu. Kenapa ujian harus belajar sekeras itu? Ya, biar bisa masuk Harvard, ya, masuk Yale dan seterusnya. Kenapa? Biar papa bangga. Jadi ini budaya malu dan bangga. Jadi melakukan apapun motifnya itu. Biar nggak malu, biar bangga. Itu shame culture. Ya. Dan yang terakhir adalah guilt culture. Melakukan sesuatu kenapa? Because this is the right thing to do. Ini hal yang benar. Tidak melakukan sesuatu kenapa? Because that's wrong. Ya. Itu bukan hal yang benar untuk dilakukan. Nah, ini yang terakhir. Nah, kita mengetahui bahwa di dalam shame culture, budaya malu dan mulia, ya, malu dan terhormat, orang itu mengerjakan segala sesuatu menghindari malu. Maka dalam budaya orang-orang di Yudea pada abad pertama, dan juga termasuk dalam budaya Romawi sebetulnya, mereka melakukan apapun ya demi bangga, ya, demi glory, demi puji-pujian. Dan para pemberontak itu juga hidup dalam masyarakat seperti itu. Ketika mereka disalibkan, segala kebanggaan mereka ditanggalkan. Ya, segala kebanggaan mereka. Apa sih yang mereka banggakan? Yang mereka banggakan adalah mereka berani melawan Romawi. Tapi di kayu salib itu setelah mereka dicambuki, setelah mereka kehabisan kekuatan mereka, setelah mereka disalibkan, mereka seringkali itu pikiran juga sudah terganggu ya. Jadi mereka ngomongnya sudah nggak koheren, mereka menangis-nangis, mereka mengemis-ngemis minta dibunuh sama Romawi barangkali,
atau apapun Romawi permainkan mereka, mereka menurut. Tidak ada bangganya sama sekali. Ya, mereka kehilangan kehormatan mereka di kayu salib. Dan itu sesuatu alat teror yang efektif bikin Romawi bisa bercokol terus, nggak ada yang bisa lawan. Dan Yesus diperlakukan begitu. Ya, Yesus dipermalukan di kayu salib. Tapi apa hasilnya? Hasilnya adalah bukan Yesus menanggung semuanya dengan stoik dan gagah dan tidak kehilangan kehormatannya, tidak ya. Tidak. Allah Bapa membela Yesus. Allah Bapa memulihkan segala wibawa dan kehormatan Yesus. Allah Bapa membangkitkan Yesus yang dimatikan dengan begitu memalukan dan tidak ada wibawa pada hari yang ketiga. Dan Yesus yang bangkit kemudian menjumpai murid-murid yang tidak berharap berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Yang berharap Mesias nggak akan mengalami itu semua. Mesias yang disalib itu oksimoron ya. Mesias nggak disalib, yang disalib pasti bukan Mesias. Yesus tersalib. Bagi orang Yahudi artinya dia bukan Mesias. Apalagi tersalib saya mati gitu ya. Orang Yahudi bilang dengan sinis sih sebetulnya. Turunlah dari kayu salib. Kalau kamu memang Mesias, turunlah dari sana. Gitu ya. Barangkali Tuhan ya membiarkan kamu disalib hanya untuk menunjukkan kepada orang Romawi kamu itu sebenarnya ya bisa pada detik terakhir ditolong Tuhan dengan cara Tuhan menurunkan kamu dari salib. Tapi ternyata tidak. Yesus ada di salib sampai mati. Ya, dan itu sesuatu yang sungguh-sungguh menyatakan kegagalan Yesus sebagai Mesias bagi orang Yahudi. Sampai Bapa membangkitkan Yesus. So that's the new emperor's true clothes. Ya. Yaitu apa? Yaitu raja yang baru itu memakai suatu pakaian. Pakaiannya apa? Pakaiannya justru adalah itu, kehinaannya. Pakaiannya adalah itu, salib. Pakaiannya adalah itu. Dia menjadi manusia dengan meninggalkan posisinya yang privilege itu sebagai Allah. Menjadi sama seperti kita, itulah pakaiannya. Itulah pakaian Tuhan. The new emperor's true clothes. Yang membuat kita bisa diterima sama Tuhan, yang membuat kehormatan kita dipulihkan. Yang membuat kita itu bisa lagi membiarkan Tuhan melihat kita, orang lain melihat kita. Dan kita bisa menerima diri kita. Karena Tuhan sudah menerima kita. Iman adalah penerimaan atas penerimaan. Penerimaan atas penerimaan Tuhan. Tuhan menerima kita dan kita menerima penerimaan itu. Tuhan menerima kita dalam Yesus. Dalam penolakan yang Yesus alami, rasa malu yang Yesus alami, ketidakbanggaan yang Yesus alami di kayu salib. Dan kita mengenakannya sebagai kebanggaan bagi kita. Paulus mengatakan, salib adalah kebanggaanku. Ya kan? Kemuliaanku, kemegahanku adalah salib. Paulus itu bilang apa? Dulu ya, kalau aku mau bermegah seperti manusia, seperti mereka, aku juga bisa. Aku ini orang Benyamin asli, aku ini orang Yahudi yang disunat pada hari ke-8. Aku mentaati Torah sampai sedetil-detilnya dengan sempurna. Dan seterusnya dan seterusnya, Paulus katakan. Mengenai bergiat mengikut Tuhan, aku ini seorang yang menganiaya jemaat, ya, itu bukan dia katakan sebagai aku ini dulu berdosa lo menganiaya jemaat, bukan, tapi aku ini begitu bergiat sampai menganiaya jemaat Allah gitu. Jadi dia itu sebegitu setia kepada jalan hidup yang terhormat bagi orang-orang Yahudi. Dan Paulus bilang apa? Semuanya sampah buat gue sekarang. Semuanya sampah. Doesn't really matter anymore. Ya, sampah itu semua. Karena apa? Karena aku telah memiliki Kristus. Atau lebih tepatnya aku telah dimiliki oleh Kristus. Aku telah mengenal Tuhan dan lebih tepatnya aku telah dikenal oleh Tuhan. Dan mulai dari hari itu Paulus menganggap bahwa salib itu, bahwa pengenalan akan Yesus adalah kemegahannya, kebanggaannya. Kebanggaan Paulus bukan asal muasal dia, bukan pencapaian dia, bukan kebenaran dia. Kebanggaan Paulus adalah penerimaan Tuhan. Penerimaan Tuhan yang hanya karena anugerah saja. Penerimaan Tuhan kepada Paulus. Dan bukankah ini menggemakan apa yang dikatakan oleh Caspar Olevianus dalam pembukaan Katekismus Heidelberg, di mana dia katakan untuk pertanyaan, jadi apakah penghiburan kita dalam kehidupan dan kematian? Lalu Caspar Olevianus menulis di sana, penghiburanku adalah bahwa aku ini bukan milik diriku sendiri,
Tapi aku ini milik Tuhan, Juru Selamatku yang setia, baik tubuhku maupun jiwaku dalam hidupku dan matiku. Aku bukan milik diriku sendiri, tapi aku adalah milik Kristus, Juru Selamatku yang setia. Apakah itu menjadi penghiburan saudara? Atau kacawat dari daun ara itu menjadi penghiburan saudara? Atau sikap tidak tahu malu, shameless, yang menjadi penghiburan saudara? Saya harap yang ketiga, karena Kristus adalah kemegahan kita. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau telah menjadi pakaian kami. Engkau telah menjadi kemegahan yang sejati bagi kami. Engkau telah mengenakan kehinaan kami, ganti kemuliaan-Mu. Dan sebagai hasilnya, Allah Bapa mengenakan kepadamu kemuliaan di atas segala kemuliaan. Dan Engkau mengenakan kepada diri kami kebenaran-Mu. Engkau punya righteousness di hadapan Bapa. Engkau kenakan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kami ini diterima, diadopsi sebagai anak-anak Tuhan. Kami ini punya masa depan yang baru, identitas yang baru. Tolong kami untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Tolong kami untuk berhenti hidup sebagai anak-anak dunia ini. Tolong kami untuk berhenti khawatir tentang penilaian dunia ini. Tolong kami untuk berhenti menginginkan sedap-sedapan dunia ini. Tolong kami untuk menginginkan dirimu sendiri saja, yang sudah terlebih dahulu menginginkan kami, terlebih dahulu mengasihi kami, menerima kami. Tolong kami untuk menghargai, menerima kasih-Mu yang begitu indah, yang melampaui segenap pikiran dan pengharapan kami. Sehingga kami ini dalam hidup yang sekali saja di bawah matahari ini, kami tidak menyia-nyiakannya. Kami boleh menghidupnya sebagai ucapan syukur kepadamu, yang sudah memberi terlebih dahulu dengan berlimpah-limpah bagi setiap kami yang percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.